Selamat datang kembali di channel Aziz PW. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan menonton hingga habis agar kalian bisa menangkap isi video. Pernahkah dalam pikiran kita terlintas, mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita tidak berbicara pada entitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati Kepulauan Nusantara dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan pulau-pulau yang tidak disebut di sekitarnya. Benarkah sembahyang leluhur Nusantara mirip sholat dalam agama Islam? Apa sebab Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Benarkah apa yang sering kita dengar bahwa seluruh nabi dan rasul sejatinya adalah muslim? Jika demikian, dapatkah kita menganggap bahwa Islam di sini berbeda dengan Islam di sana, sehingga Islam seolah kehilangan universalitasnya? Apalagi bila ternyata, di bumi Nusantara pun ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikata juga Islami. Dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid, monoteisme, dalam Islam. Hasil kajian pustaka oleh para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebagaimana keyakinan dalam Islam, di Nusantara khususnya Tanah Jawa, sejak ratusan tahun silam sudah dianut satu keyakinan bercorak monoteis. Yakni kepercayaan akan keberadaan suatu entitas tunggal tak kasat mata namun memiliki kekuatan adikodrati terhadap kehidupan dunia. Entitas tunggal inilah yang mereka yakini, dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mereka sebut sebagai Sang Hyang Taya. Dan dari sebutan itulah pula kemudian muncul istilah Kapitayan, mengacu pada corak keyakinan kepada Sang Hyang Taya, God Maha Kuasa, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Sang Hyang Taya adalah sumber segala kejadian yang tak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dia adalah Taya, hampa, suung, aung-uung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak satupun makhluk yang bisa mengenal keberadaannya yang sejati. Manusia mengenalnya melalui pengejawantahan kekuatan dan kekuasaannya di alam ini sebagai pribadi ilahi yang menjadi sumber segala sumber kehidupan yang tergelar di alam semesta. Yakni pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat sebagai pengenal keberadaan dirinya. Konon Kapitayan inilah agama asli, nenek moyang kita yang sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sejak awal. Bukan animisme dan dinamisme sebagaimana dituduhkan sejarawan orientalis di sebagian buku-buku sejarah kita di masa-masa belakangan. Mungkin perlu diketahui bahwa konsep Hyang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Bukan konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hyang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi dan Bali yang bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan, apalagi sekadar didekati dengan panca indera. Maka karena sifatnya yang demikianlah orang Jawa pun mendefinisikan Sang Hyang Taya, yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tak ada, dalam satu kalimat bernas, tan kena kinaya ngapa, yang keberadaannya sama sekali tak bisa diapa-apakan. Sejarawan juga menyebutkan,
Meski tak berwujud kitab suci agama-agama samawi sebagaimana bentuknya yang kita kenal sekarang, tapi masyarakat Jawa kala itu telah bersepakat untuk memiliki apa yang disebut sebagai pakem, yakni semacam konsensus yang mesti dijaga ketat dalam berkeyakinan dan berperilaku. Yang kesemuanya diarahkan pada apa yang mereka sebut sebagai tata krama, atau aturan hidup luhur agar orang Jawa menjelma sebagai sosok manusia yang hanjawani, memiliki akhlak terpuji. Tata krama dengan pakem yang terjaga ketat itulah yang dapat dianggap sebagai kitab suci keyakinan Kapitayan yang juga mengatur muamalah orang Jawa dalam bermasyarakat, bukan saja dalam melaksanakan sejumlah laku atau ibadah yang bertumpu pada prinsip keseimbangan kosmos, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam dikenal beragam tingkatan ibadah seperti syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, maka di kalangan Kapitayan pun sudah dikenal adanya praktik-praktik laku yang berbeda antara masyarakat awam dan kalangan di atas awam, dalam berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal yang Maha Gaib. Bagi kalangan awam Kapitayan, karena Sang Hyang Tunggal diyakini bersifat gaib, maka untuk memujanya tentu dibutuhkan berbagai sarana yang bisa terindra alias terjangkau alam pikiran manusia. Itu sebabnya, kalangan ini berkeyakinan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya sejatinya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau Tu, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adikodrati. Dengan pemahaman itulah mereka juga yakin bahwa Tu atau Tu itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu. Karena itu, tak heran bila pengikut ajaran Kapitayan pun meyakini adanya kekuatan gaib pada benda-benda yang namanya mengandung unsur Tu atau Tu, seperti watu, tugu, tulang, tumbak, tunggak, tulup, turumbuhan, uentu, pintu, tutut, tupeng, tusan, tupong, tuparem, tuok, tuya dan sebagainya. Maka dalam melakukan bakti pamujan kepada Sang Hyang Taya, mereka pun biasanya menyediakan sesajen berupa tu empeng, tu embal, tu embeu, tukung, dan lain sebagainya, yang kesemuanya dianggap memiliki kekuatan magis. Sementara untuk para ulama Kapitayan, yang tingkatan pemahamannya berada jauh di atas pemahaman kalangan awam, sudah memiliki tata cara tersendiri dalam menyembah langsung atau sembahyang, dari kata sembah ing hyang, kepada Sang Hyang Taya. Di sebuah tempat ibadah yang disebut sanggar, mirip juga dengan sebutan langgar atau surau di kampung-kampung, penyembahan ini dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu, yang urut-urutannya juga sangat mirip dengan tata cara sholat kita di zaman sekarang. Pertama, seperti takbiratul ihram, sambil menghadap tutup, lubang, di dinding sebagai lambang kehampaan, mirip pengimaman, masjid atau musyalah sekarang, ulama Kapitayan melakukan tulajek, berdiri tegak, sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud, menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut, hati. Setelah dirasa Sang Hyang Taya sudah bersemayam di hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan. Setelah tulajek dirasa cukup, gerakan dilanjutkan ke posisi tubuh tunggul, membungkuk dengan wajah menghadap ke tanah, persis seperti posisi rukuk dalam sholat. Setelah itu, gerakan dilanjutkan lagi ke posisi tulumpak, duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki, mirip duduk iftirasi, sampai kemudian beranjak ke posisi terakhir yang disebut tu endhem, bersujud, dengan menempelkan dahi di atas tanah. Sampai di sini, muncul pertanyaan. Mengapa tata cara ibadah Kapitayan ini sangat mirip, kalau tak boleh disebut persis, dengan tata cara sholat kita dalam Islam?
Benarkah nenek moyang kaum pribumi Nusantara Lama merupakan anak keturunan Nabi Yesh dan Nabi Nuh As, sebagaimana dinyatakan sebagian kalangan peneliti sejarah? Dapatkah hal ini dianggap sebagai bukti pendukung dan jawaban atas pertanyaan di awal video ini, bahwa seluruh nabi dan rasul, tak terkecuali Nabi Yesh dan Nabi Nuh, sejatinya adalah muslim? Dan ternyata semua keterangan tersebut sejalan dengan fakta yang ada saat ini. Bahwa mayoritas penduduk rumpun Melayu atau Nusantara memeluk Islam sebagai agama yang mereka yakini, karena antara kepercayaan lama nenek moyang mereka dan Islam sangat memiliki kemiripan terutama dalam hal ketuhanan. Dari keadaan tersebut tentulah membuat Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara karena mempunyai konsep yang mirip. Semoga bermanfaat.